Ya, apa kabar Pak Heri? Baik Bu. Alhamdulillah. Gimana tadi? Kena hujan? Hujan Bu. Iya. Alhamdulillah udah sampai di sekolah ya Nak ya. Yo. Baik Pak Heri, pagi ini ya sebelum kita melakukan layanan konseling individu, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Pak Heri, semoga dengan kita berdoa tadi kita dimudahkan di dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling ini, layanan konseling individu ini ya. Bila Pak Heri tahu nggak kenapa Ibu panggil Pak Heri ke ruang BK ini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah baiklah, Ibu jelaskan sekarang bahwasanya pada 2 minggu yang lalu Ibu telah mengadakan wawancara dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran yang ada yang mengajar di kelas Pak Heri, bahwasanya ada beberapa teman Pak Heri, termasuk Pak Heri ya, termasuk perokok ya. Nah, di antara teman-teman Pak Heri itu tidak begitu yang betul-betul nampak ya gejala apanya pada Pak Heri ini. Ketika belajar, Pak Heri sering keluar. Nah, Pak Heri gunakan waktu itu untuk merokok ketika keluar pada jam pelajaran. Makanya waktu itu Ibu panggil Pak Heri sekarang di ruang BK. Ya, layanan konseling individu Ibu sekarang pada Pak Heri adalah salah satu untuk mengentaskan atau mengurangi ya rasa kecanduan pada rokok ya, agar Pak Heri bisa mengurangi dan kalau bisa berhenti ya untuk merokok. Jadi tidak ada persepsi mengingat rokok kembali. Baiklah. Nah, kita sepakati untuk tahap ini ya ada kesepakatan waktu kita. Waktunya adalah hanya 90 menit ya Pak Heri ya. Oke. Baik, nah Pak Heri, di dalam layanan ini yaitu layanan konseling individu itu ada azas, beberapa azas. Nah, azas salah satunya azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, dan azas keterbukaan ya. Nah, di sini Nak Pak Heri nanti Ibu harap bisa menceritakan ya bagaimana nanti bermulanya Pak Heri kok bisa sampai merokok. Nah, Pak Heri jangan khawatir, nanti Ibu tidak akan menceritakan ya bahwasanya masalah-masalah yang Pak Heri hadapi nanti ya tidak akan Ibu ceritakan kepada guru, tidak akan Ibu ceritakan pada teman-teman Pak Heri ya. Nah, di sini boleh Pak Heri ceritakan ya dari awal kenapa Pak Heri sampai ya kecanduan begitu merokoknya. Silakan Nak Pak Heri ceritakan pada Ibu ya. Silakan. Awal pertama kecanduan merokok disebabkan pengaruh teman. Pengaruh pada teman-teman sekolah atau Sekolah. di sekolah atau di luar sekolah juga ya. Baik, lanjut. Awalnya cuma coba-coba, akhirnya kecanduan. Awalnya hanya coba-coba ya. Baiklah, mulai kapan Pak Heri itu mencoba merokok? Awal masuk SMK. Awal masuk SMK ya. Dari mana kamu mendapatkan rokok itu? Dari teman. Dari teman Sekolah. teman di sekolah. Iya, bawa dari rumah ya.
Oke, baiklah. Nah, apa sih nikmatnya dari kamu merokok itu? Nikmatnya ketika kita mengeluarkan asap itu pikiran kita menjadi tenang. Iya, ketika merokok itu. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian ada nggak manfaatnya bagi kamu merokok itu? Sebenarnya manfaatnya tidak ada. Tahu, manfaatnya tidak ada ya. Ya, itulah. Nah, tahu nggak kamu apa akibat dari merokok itu tahu? Mengakibatkan itu Nah, sakit, terganggunya kesehatan kamu. Iya. Ya, apa lagi? menghabiskan uang. Menghabiskan uang ya. Bersama siapa kamu merokok? Teman. Bersama teman-teman. Kemudian di mana saja biasanya kamu merokok? Di kantin sekolah. Di kantin sekolah. Ya, di kantin sekolah. Nah, waktunya kapan aja tuh biasanya kamu merokok dengan teman kamu? Kadang saya waktu jam pelajaran saya izin keluar untuk merokok. Izin keluar pada jam pelajaran. Nah, itulah. Iya, Ibu dapat saran dari guru, dari wali kelas, bahwasanya kamu, ya, itulah. Nah, kemudian dari mana kamu dapatkan uang untuk merokok itu? Uang jajan sekolah. Uang jajan. Uang jajan, jadi kamu gunakan untuk beli rokok. Masya Allah, ya Allah, ya. Apakah di dalam keluarga kamu merokok juga? Iya, merokok. Nah, kalau di rumah kamu merokok juga? Tidak. Tidak. Apakah kamu dibolehkan oleh keluarga merokok? Tidak boleh. Tidak boleh, ya. Nah, apakah lingkungan kamu juga merokok? Merokok juga. Oke, baiklah. Fahri. Nah, dari tadi yang sudah Fahri ceritakan pada Ibu, bahwasanya dalam pikiran Fahri itu, ya, bahwasanya merokok adalah apa tadi? Merokok membawa apa? Ketenangan. Kemudian apa lagi? Tak gaul. Oh, lagi. Tak gentleman. Oh, tak gentleman, tak gaul, tak gentleman. Itu berarti yang ada persepsi pada pikiran kamu, ya. Nah, kalau kamu sudah punya pikiran seperti itu, ya, berarti pikiran kamu negatif, bahwasanya kalau kamu tidak merokok, aku tidak gaul, kan seperti itu, ya. Nah, aku tidak gentleman, aku harus merokok, kan seperti itu, ya. Nah, sekarang jika pikiran kita negatif, otomatis perasaan kita negatif juga. Nah, kemudian pun kamu bisa berbuat hal-hal yang negatif juga, ya. Itu harus diingat. Kemudian kamu tadi mengatakan kalau kamu merokok itu gaul, merokok itu adalah gentleman. Itu adalah pikiran kamu yang terlalu pikiran kamu negatif, pikiran negatif kamu yang terlalu berlebihan. Itu akan dijelaskan. Jadi coba jelaskan pada Ibu. Jelaskan pada Ibu alasan kamu kenapa merokok. Alasannya karena ingin dianggap anak gaul, ya. Karena ingin dianggap anak gaul, ingin dianggap teman kamu, wah, Pak Fahri gentleman, kan seperti itu, ya. Nah, sekarang buktikan Fahri bahwasanya merokok itu kamu tuh gaul, kamu tuh gentleman. Bisa kamu buktikan? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, dari situ. Nah, coba sekarang kamu renungkan bagaimana pula dampak dari merokok. Dampaknya. Ada dampaknya enggak? Ada. Ada dampaknya. Dampaknya bagi kesehatan. Bagi kesehatan. Pola hidup, keuangan, menghabiskan uang. Menghabiskan uang juga. Nah, jadi menurut kamu kalau kamu merokok itu dianggap gaul dan kamu merokok itu dianggap gentleman,
Jadi dalam pikiran kamu negatif kamu itu apakah benar? Ya. Tidak benar. Oke, baik. Sekarang mari kita lihat ya sama-sama poster yang ada dari Ibu ya. Coba lihat di sini ya. Oke, baik. Kelihatan ya. Baik, di sini Ibu perlihatkan poster ini. Nah, masalah yang muncul bagi pelajar perokok, ya. Nah, di sini mengganggu prestasi belajar di sekolah. Nah, mengganggu pelajar prestasi belajar di sekolah. Bagaimana, Fahri? Dalam kelas pelajarannya Tugas tidak buat. Tugas banyak tidak buat, apalagi Tidak mengerjakan perintah guru. banyak tidak mengerjakan perintah guru, tugas-tugas dari guru. Praktek ikut nggak? Tidak. Praktek tidak ikut juga. Nah, baiklah. Sekarang coba lihat perkembangan paru-paru terganggu. Nah, tuh tanda buktinya Fahri batuk-batuk. Ya, itu salah satu tuh. Nah, paru-paru Fahri itu terganggu. Ya, Fahri ya. Oke, baik. Baik, kita lihat poster lainnya ya. Ibu akan jelaskan juga tentang bahaya merokok pakai elektronik. Udah pernah pakai ini? Tidak. Oh, tidak. Baik. Ya, Ibu jelaskan. Nah, di sini ya kandungannya nikotin, ya, efek candu, pemicu depresi, napas pendek, ya, ngengas juga, kerusakan paru-paru permanen, kanker paru, penyempitan pembuluh darah, dan kematian. Bagi remaja, gangguan perkembangan otak, gangguan psikologi, dan masalah pembelajaran, ya. Nah, stop merokok. Nah, stop merokok gimana? Tahukah kamu banyak zat kandungan berbahaya di dalam rokok? Ya, ini sebatang rokok. Ya, oke. Stop, jangan coba-coba merokok lagi. Ya, oke, baiklah Fahri. Tadi kita sudah melihat poster-poster yang Ibu sudah sediakan. Bisa menuliskan tabel, ya, yaitu menuliskan isi pikiran Fahri setelah melihat poster yang Ibu tunjukkan tadi. Ya, oke, baik. Boleh buat tabel apa yang ada di dalam pikiran kamu. Situasi. Oke. Nah, di situ adalah itu pikiran kamu. Situasi. Isi dulu situasi bawah. Ya di sini pikiran negatif kamu dan pikiran positif kamu. Oke, nanti kita koreksi ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menayangkan video ya. Ibu harap Fahri bisa memperhatikan video. Kebiasaan merokok.
Bahkan, nikotin adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merokok merasa tidak nyaman dan akhirnya kembali merokok. Hal ini dikarenakan mereka mengalami gejala putus nikotin. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Kandungan kedua adalah tar. Tar dalam asap rokok mengandung berbagai bahan kimia karsinogen yang dapat memicu perkembangan sel kanker di tubuh. Contohnya adalah arsenik, kadmium, dan lain-lain. Tar ini sifatnya lengket dan berwarna coklat. Dan, apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar, yang juga dapat mempersempit saluran udara kecil di paru-paru. Katanya mempunyai rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Remaja yang merokok juga sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi. Masalah selanjutnya adalah perkembangan paru-paru bakal terganggu, seperti sesak nafas, serta batuk yang terus-menerus, dahak berlebihan, dan lebih mudah terkena pilek berkali-kali. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, seperti bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan emfisema. Oke, baiklah Pak Hari, kita sudah sama-sama melihat tayangan ya video tadi. Nah, poster udah Ibu tunjukkan ya, video sudah Ibu tontonkan tadi. Kemudian mari sama-sama kita lihat ya apa yang ada pada tabel yang sudah Pak Hari buat tadi. Merokok bisa menghilangkan stres, itu pikiran negatif kamu ya. Kalau tidak merokok dianggap tidak gaul dan tidak gentleman, itu pikiran negatif kamu. Nah, apa sih pada selanjutnya pikiran positif kamu? Ibu ingin tahu ya. Merokok itu cuma membuang uang ya, dan mengakibatkan gangguan kesehatan ya, bagus ya. Nah, berarti kita sepakati bersama sekarang bahwasanya ya Fahri bisa mengubah ya pikiran negatif Fahri menjadi pikiran yang positif. Nah, yang pikiran negatif tadi apa? Yang pikiran negatif Fahri tadi apa? Rokok menghilangkan stres. Rokok menghilangkan stres. Lagi Dianggap gaul. dianggap gaul kalau merokok, itu pikiran Negatif. negatif. Ada lagi? Tidak, ini tidak gentleman, tidak merokok. Kalau tidak merokok tidak gentleman. Nah, kemudian yang pikiran positifnya tadi Merokok itu menyebabkan kesehatan. Menyebabkan gangguan kesehatan, kemudian menguras menguras kantong ya. Habis uang jajan ya. Nah, baiklah Fahri, Ibu harap di sini Fahri bisa mengisi asesmen hasil dan proses pada baik. Fahri sudah mengisi asesmen proses dan sudah mengisi asesmen hasilnya ya. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Fahri ya.
ya. Bagaimana perasaan Fahri setelah dengan adanya layanan konseling ibu-ibu ini? Bagaimana perasaan Fahri? Perasaan saya setelah konseling ini senang, bisa tahu bahayanya merokok sebenarnya. Iya, nah dari situ ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan harapan ibu ya, Fahri bisa mengubah pikiran negatif ke pikiran positif untuk kedepannya. Tahu bahwa saya selama ini memiliki pikiran negatif berlebihan. Saya akan berusaha menghilangkan pikiran negatif itu. Bagus ya, alhamdulillah. Nah, baik, sebelum ini kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Fahri, untuk kedepannya adakah Fahri nanti jika ibu memanggil Fahri bersedia ibu panggil kembali seminggu lagi atau 2 minggu lagi, bersedia Fahri? Bersedia. Oke, baik, itu ibu ingin melihat perkembangan Fahri. Baik, terima kasih Fahri. Silakan boleh masuk ke kelas kembali ya. Oke.